Simpulannya pasti kalah telak gitu, ya. Apapun hasilnya, karena memang tadi sempat Dirtipidum melirik saya ke belakang waktu saya merepresentasikan seolah-olah memohon ampun bang. Seolah-olah ya? Iya, seolah-olah ampun bang, cukup lah bang, jangan kulitin terus bang, ampun bang. Ya kapanpun itu, saya kira Karwasidik harus fair. Ya, banyak sekali celah-celah yang mengatakan bahwa kesimpulan dari forensik Bareskrim Polri yang diumumkan oleh Dirtipidum itu sangat-sangat prematur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Dirpidum, Direktur Pidana Umum Bareskrim Polri, ternyata lirik-lirik ke Rismon Sianipar. Dan menurut versinya Rismon Sianipar, ya ampun bang, ya wajar sebetulnya Dirpidum itu minta ampun kepada Bang Rismon Sianipar. Kenapa seperti itu? Lagi mana lagi? Memang ijazahnya itu palsu, ya. Karena ijazah palsu inilah membuat banyak pihak mati kutu ketika dia diharuskan untuk membela Jokowi. Sayangnya Jokowi bagi mereka itu bosnya, ya. Ya, Dirpidum ini kan anak buahnya Listio Sigit. Listio Sigit cium tangan kepada Jokowi, mati kutu kan jadinya. Dirpidum itu ya di mana lagi sudah ya yang didatangkan ke Bareskrim Polri dulu itu di Lab 4 apa di mana itu adalah fotokopi ijazah. Ini dasarnya Jokowi juga ya, suruh bawa ijazah asli katanya ya tetapi yang dibawa itu seperti itu ya, dan pada akhirnya lirik-lirik sama Bang Rismon Sianipar. Ini Bang Rismon ini juga luar biasa orangnya, pemirsa, sangat berani, pride-nya itu ya, dan memang namanya orang membela kebenaran ya, mau diembargo duit dan lain sebagainya nggak bisa ya. Kalau sekarang ini kan memang siapapun yang kritis kepada Jokowi, termasuk Betor Suryadi itu kan sudah dicopot dari jabatannya ya. Kalau Rismon Sianipar mau dicopot dari mana ya, dia urusannya dengan universitas yang ada di Jepang itu, dia punya copyright, punya royalti, bukunya banyak, nggak mungkin ya diantisipasi ini, duitnya banyak banget gitu loh Rismon ini. Dan karena itulah saya kira ini menjadi sangat menarik ya, ketika Dirpidum ya, Dirpidumnya maupun Direktorat Pidana Umumnya yang mengurusi persoalan ijazah palsu ini ya, bisa dikatakan kaing-kaing ya, menjerit menghadapi beratnya situasi ini. Apakah mereka itu tidak paham bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu? Ya paham sekali, pasti paham ini ijazah palsu. Kalau ada aslinya dari sejak dulu, wah langsung tuh akan dipampang tuh. Nih, Rismon, asli nih ijazahnya. Ya, ini karena Rismon Sianipar juga sudah biasa menghadapi ahli digital forensik dari Mabes Polri dan lain sebagainya. Dan Rismon dengan suara lantang juga dalam kasus siapa itu yang perempuan yang dianggap menaruh racun sianipar itu racun sianida kok sianipar ya, sampai akhirnya mengatakan bahwa itu ada berapa frame yang dihapus oleh pihak polisi itu ya kan, malah dikatain Listio Sigit itu pengkhianat ya kan, kemudian Tito ini juga pengkhianat dan lain sebagainya, mereka harus ditangkap. Ya, ini pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Dan memang layak itu. Kalau mempermainkan aparat kepolisian menjadi rusak gara-gara mengejar target satu persoalan atau membela satu kepalsuan. Ya, sama seperti kasus yang ada di ijazah palsu. Gimana rasanya menjadi sebuah bangsa ya, dipimpin 10 tahun oleh presiden yang berijazah palsu. Bagi orang-orang yang memang sukanya palsu, sukanya menipu, penjilat, ya gak apa-apa. Tapi bagi orang yang punya integritas, intelektual, dan lain sebagainya, gak bisa. Ya kan? Gak mungkin bisa mereka. Seperti Rismon ini. Cerdas orangnya. Ya,
nilainya bagus dan lain sebagainya. Betul-betul ini dipimpin oleh presiden, ijazahnya palsu. Dan memang nggak bisa berkutik kan, ketika semakin hari malah semakin membuktikan bahwa ternyata ijazahnya Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Kemudian supaya keren, biar diakui Gajah Mada, ya kan, karena dia mungkin sudah menjadi gubernur saat itu atau mau menjadi presiden lah ya. Terus ya orang-orang yang ini dipanggilin semua seperti Pratikno itu. No, Pratikno sini, bikinin supaya ini diakui di Gajah Mada. Dan Pratikno kemudian membuat tim, mungkin tim yang 70 atau 68 orang itu ya, yang masuk dalam Nawa Adicita itu. Ayo kita ada proyek ini. Apa Pak proyeknya? Mengesahkan ijazah produk Pramuka jadi produk Gajah Mada. Ya, aman dah gitu ya. Dan terakhir akhirnya ketika dibongkar habis sama Bambang Tri, disuarakan Roy Suryo, ada Egy Sujana, ya, ada Gus Nur, terakhir Rismon sama Petor Suryadi, habislah mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.